Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 perilaku organisasi akan membahas tentang persepsi dan pengambilan keputusan individu. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, Da'anatul A'lail Hasim, kedua, Nur Fajrianimus, tiga, Ramadan Jais. Adapun sasaran pembelajaran yang akan dicapai yaitu yang pertama, mendefinisikan persepsi dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang kedua, menjelaskan teori atribusi dan mengetahui 3 penentu atribusi. Yang ketiga, mendefinisikan jalan pintas yang individu gunakan dalam membuat penilaian mengenai orang lain. Yang keempat, menjelaskan hubungan antara persepsi dan pengambilan keputusan. Kelima, memperbandingkan model rasional pengambilan keputusan dengan rasionalitas terbatas dan intuisi. Yang keenam, menjelaskan bias atau kesalahan keputusan yang umum. Yang ketujuh, menjelaskan bagaimana perbedaan-perbedaan individu dan batasan-batasan organisasi mempengaruhi pengambilan keputusan. Yang kedelapan, memperbandingkan 3 kriteria keputusan etis. 9. Mendefinisikan kreativitas dan menjelaskan model 3 tahap dari kreativitas. Persepsi adalah sebuah proses individu mengorganisasikan dan menginterpretasikan kesan sensoris untuk memberikan pengertian pada lingkungannya. Faktor yang mempengaruhi persepsi. Yang pertama, faktor pada target, yaitu inovasi, pergerakan, suara, ukuran, latar belakang, proksimitas, dan kesamaan. Yang kedua, faktor pada situasi, yaitu waktu, latar kerja, dan latar sosial. Yang ketiga, faktor pada penilai, yaitu sikap, motif, minat, pengalaman, dan ekspektasi. Teori atribusi adalah sebuah percobaan untuk menentukan apakah perilaku seorang individu disebabkan dari internal atau eksternal. Perilaku yang disebabkan internal adalah yang dipercaya pengamat berada dalam kendali perilaku pribadi dari individu, sedangkan perilaku yang disebabkan dari eksternal adalah apa yang kita bayangkan situasi memaksa individu untuk melakukannya. Adapun langkah-langkah dalam teori atribusi yaitu observasi, interpretasi, dan atribusi dari penyebab. Jalan pintas penilaian tentang orang lain terbagi atas 2. Yang pertama, penilaian secara umum, yaitu persepsi selektif, yaitu kecenderungan untuk secara selektif menginterpretasikan apa yang seseorang lihat dalam basis minat, latar belakang, pengalaman, dan sikap seseorang. Yang kedua, efek halo, yaitu kecenderungan untuk menggambarkan impresi umum mengenai seorang individu berdasarkan karakteristik tunggal. Yang ketiga, efek kontras, yaitu evaluasi atas karakteristik seseorang yang dipengaruhi oleh perbandingan dengan orang lain yang baru muncul yang berperingkat lebih tinggi atau rendah dalam karakteristik yang sama. Yang keempat, stereotip, yaitu menilai seseorang berdasarkan persepsi mengenai kelompok asalnya. Kemudian jalan pintas yang kedua, menggunakan aplikasi penilaian dalam organisasi. Seorang manajer dalam merekrut karyawan akan melakukan penilaian dengan cara wawancara kerja, ekspektasi kinerja, dan melakukan evaluasi kinerja pada karyawannya. Hubungan persepsi dan pengambilan keputusan. Keputusan adalah pilihan yang dibuat dari 2 belah pihak. Masalah adalah sebuah perbedaan antara situasi sekarang dan yang diinginkan. Pengambilan keputusan terjadi sebagai reaksi atau masalah, yaitu sebuah perbedaan antara situasi sekarang dan yang diinginkan, yang mengharuskan kita mempertimbangkan alternatif-alternatif tindakan yang akan diambil.
Pengambilan keputusan dalam organisasi ada tiga. Yang pertama, pengambilan keputusan rasional, yaitu sebuah model pengambilan keputusan yang menjelaskan bagaimana individu seharusnya berperilaku untuk memaksimalkan hasil. Yang kedua, rasionalitas terbatas, yaitu sebuah proses pengambilan keputusan dengan membangun model yang disederhanakan yang mengeluarkan fitur-fitur esensial dari masalah tanpa menangkap semua kompleksitasnya. Yang ketiga, pengambilan keputusan intuitif, yaitu sebuah proses tanpa sadar yang diciptakan dari pengalaman yang diperoleh. Bias dan kesalahan dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, bias terlalu percaya diri. Bias terlalu percaya diri yaitu kecenderungan untuk terlalu percaya diri akan ide-ide mereka mungkin menyebabkan tidak direncanakannya bagaimana menghindari masalah yang muncul. Kedua, bias jangkar adalah kecenderungan untuk bertahan pada informasi awal dan gagal menyesuaikan dengan informasi selanjutnya secara adekuat. Yang ketiga, bias konfirmasi. Bias konfirmasi yaitu kecenderungan untuk mencari informasi yang membenarkan pilihan-pilihan masa lampau dan untuk mengurangi informasi yang menentang penilaian masa lampau. Yang keempat, bias ketersediaan, yaitu kecenderungan orang untuk mendasarkan penilaian pada informasi yang siap tersedia bagi mereka. Yang kelima, eskalasi komitmen, yaitu komitmen yang meningkat pada sebuah keputusan sebelumnya meskipun adanya informasi negatif. Yang keenam, kesalahan acak, yaitu kecenderungan individu untuk percaya bahwa ia mampu memprediksi hasil dari peristiwa acak. Yang ketujuh, aversi risiko, yaitu kecenderungan untuk lebih memilih hasil yang pasti dari jumlah yang menengah daripada hasil yang lebih berisiko, bahkan sekalipun hasil yang lebih berisiko itu memiliki ekspektasi payoff lebih tinggi. Yang ke-8, bias retrospeksi, yaitu kecenderungan yang salah dalam mempercayai sesudah hasil dari suatu peristiwa sebenarnya diketahui bahwa seseorang tadinya akan dapat memprediksi secara akurat. Selanjutnya, perbedaan individu dan batasan organisasi mempengaruhi pengambilan keputusan. Perbedaan individu. Yang pertama, kemampuan mental. Kita tahu orang-orang dengan level kemampuan mental yang lebih tinggi mampu memproses informasi lebih cepat. Batasan organisasi. Organisasi dapat membatasi pengambil keputusan, menciptakan deviasi dari model rasional. Misalnya, yang pertama, evaluasi kinerja. Manajer dipengaruhi oleh kriteria yang menjadi dasar mereka dievaluasi. Jika seorang manajer divisi percaya bahwa kinerja pabrik yang berada di bawah tanggung jawabnya beroperasi terbaik ketika ia tidak mendengar hal negatif, kita akan mendapati manajer pabriknya bekerja menghabiskan banyak waktu untuk memastikan tidak ada informasi negatif yang sampai padanya. Yang kedua, sistem imbalan. Sistem imbalan organisasi memengaruhi pengambil keputusan dengan menyarankan pilihan apa yang memiliki pembayaran pribadi yang lebih baik. Jika organisasi menghargai penghindaran risiko, manajer lebih mungkin untuk mengambil keputusan konservatif. Yang ketiga, peraturan baku. Organisasi membuat peraturan dan kebijakan untuk memprogram keputusan dan mengarahkan individu bertindak sesuai yang diharapkan. Dalam melakukan hal demikian, mereka membatasi pilihan-pilihan keputusan. Yang keempat, batasan waktu akibat sistem. Hampir semua keputusan penting muncul dengan tenggat waktu eksplisit. Sebuah laporan tentang pengembangan produk baru bisa saja harus siap untuk ditinjau komite eksekutif tanggal pertama bulan itu. Kondisi-kondisi demikian sering membuat sulit, jika tidak mungkin, bagi manajer untuk memperoleh semua informasi sebelum mengambil keputusan. Yang kelima,
Contoh historis, keputusan tidak dibuat dalam ruang vakum, mereka memiliki sebuah konteks. Keputusan-keputusan individu merupakan poin-poin dalam arus pilihan yang dibuat di masa lampau seperti hantu yang membuntuti dan membatasi pilihan-pilihan sekarang. Merupakan rahasia umum bahwa penentu terbesar dari ukuran dari anggaran tahun ini adalah anggaran tahun lalu. Pilihan-pilihan yang dibuat hari ini sebagian besar merupakan hasil dari pilihan-pilihan yang dibuat bertahun-tahun. Kriteria keputusan etis ada 3. Yang pertama, utilitarianisme, yaitu sebuah sistem di mana keputusan-keputusan dibuat untuk memberikan yang terbaik dalam jumlah terbanyak. Yang kedua, whistleblower, yaitu individu yang melaporkan praktik-praktik tidak etis yang dilakukan pemberi kerjanya kepada pihak luar. Yang ketiga, etika perilaku, yaitu menganalisis bagaimana orang sebenarnya berperilaku ketika dikonfrontasikan dengan dilema etis. Kreativitas atau creativity yaitu kemampuan untuk menghasilkan ide-ide inovatif dan berguna. Model tahap kreativitas dalam organisasi. Yang pertama, penyebab perilaku kreatif, yaitu potensi kreatif dan lingkungan kreatif. Potensi kreatif adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap individu di mana keinginan yang timbul ingin diapresiasikan dengan apa yang dia miliki. Yang kedua, lingkungan kreatif. Kebanyakan dari kita memiliki potensi kreatif yang dapat kita pelajari untuk diterapkan, tetapi sepenting apapun potensi kreatif, tidaklah cukup jika hanya sendirian saja. Kita perlu berada dalam lingkungan di mana potensi kreatif dapat direalisasikan. Kita akan cenderung lebih bersemangat apabila mendapat motivasi dari lingkungan yang sangat mendukung. Yang kedua, perilaku kreatif, yaitu formulasi masalah, adalah tahapan perilaku kreatif yang melibatkan identifikasi masalah atau peluang yang membutuhkan sebuah solusi yang belum diketahui. Yang kedua, pengumpulan informasi, yaitu tahapan perilaku kreatif ketika solusi-solusi yang mungkin atas suatu masalah diinkubasikan dalam pikiran individu. Yang ketiga, pemunculan ide-ide, yaitu proses perilaku kreatif yang melibatkan pengembangan solusi-solusi yang mungkin atas sebuah masalah dari informasi dan pengetahuan yang relevan. Yang keempat, evaluasi ide, yaitu proses perilaku kreatif yang melibatkan evaluasi solusi-solusi potensial untuk mengidentifikasi yang terbaik. Yang ketiga, hasil kreatif atau inovasi, yaitu pembaruan barang yang sudah ada dan berdaya guna untuk masyarakatnya. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.